Bab 136 Kenikmatan Halal. Rintik hujan membasahi kawasan pondok saat ini. Di kamar itu ada dua insan yang tengah melakukan ibadah suami istri, ibadah yang sudah bersertifikat halal, ibadah yang akan mereka lakukan hingga mereka menua bersama. Ketika ilham sudah mengungkung tubuh Sifa, maka Sifa juga ikut pasrah untuk melayani hasrat suaminya. Sifa memang tak pernah melewatkan jika ilham meminta haknya kecuali ia tengah berhalangan. Bimilahi Allahumma janibna a'asyaituna, wa janibna asyaitona, ma razaktana amin. Setelah berdoa ilham menciumi ubun-ubun Sifa, hingga kini wanita yang sudah dinikahinya hampir 5 tahun itu masih sangat ia sayangi dan cintai. Mencintainya sejak kecil, membawa namanya dalam setiap doa. Tak jarang ilham menangis saking cintanya yang begitu besar untuk Sifa, hingga Allah mengabulkan setiap munajatnya, sehingga kini mereka sudah dikaruniai ketiga anak kembar yang soleh dan soleha, Muhammad Zaidan Araska, Zara Putri Araska, dan Zea Putri Araska yang melengkapi kebahagiaan mereka. Kedua mata saling bertukar pandang, sebuah kecupan bertaut, Sifa juga menimpali kecupan itu. Ilham menciumi kening, pipi dan bagian yang paling inti. Tengkuk Sifa pun tak luput dari kecupannya, hingga meninggalkan bekas kismak. Ah, lirih Sifa yang kadang merasakan sakit ketika ilha, membuat layar tancap di lehernya. Barulah setelahnya membuka kancing pakaian, namun kedua netra coklat saling bertaut, mengulas senyuman. Sifa yang selalu menurut untuk diajak berjima, membuat ilham merasa bahagia. Mas, jangan, nanti kalau jadi lagi gimana, aku lagi masa subur, lirih Sifa. Terus kenapa kalau jadi lagi, maksud aku hubungan intim biasa aja dulu mas, lirih Sifa lagi namun ilham tak mau mendengarkan keinginan gadisnya. Ilham paling tak suka diatur ketika berjima, maka Sifa kadang meminta dengan lembut, supaya ilham tak tersinggung. Mas, lirih Sifa namun berharap saja, semoga tak jadi, apalagi ilham berniat menanam benih lagi malam ini. Ilham bukan tak tahu, ia sudah konsultasi dengan dokter, jalan satu-satunya adalah meminta Sifa untuk segera membersihkan supaya tak jadi, dan cara itu masih efektif. Namun bagaimana jika yang sebelumnya, Anda belum beruntung, jadi, berhadiah. Udah masuk sayang, maafin mas ya, ucap ilham. Ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur mas, lirih Sifa sehingga Sifa segera membersihkannya. Sejujurnya ia belum siap, namun ia juga tak berani melawan ilham. Gadis itu sangat menurut pada suaminya, entah ilmu apa yang ilham gunakan. Hanya sekedar mendebat ilham saja Sifa takut, meskipun begitu jika dengan orang lain ia pasti melawannya. Namun ketika dengan ilham, rasanya seperti kaku dan tak berdaya. Setelah Sifa dan ilham berganti pakaian, keduanya kini saling mengobrol. Ilham menarik tubuh Sifa dalam pelukannya. Jarang-jarang mereka bisa merajut cinta. Hanyalah malam hari waktu yang paling pas. Itu pun jika ilham sedang tak ada jadwal seperti malam ini. Jika ada kadang ingin minta, tapi Sifa sudah lelah, akhirnya gagal lagi. Kalau jadi gimana, mas, adek masih mikirin itu. Aku belum siap nambah lagi. Semoga aja nggak jadi ya, ilham berusaha menenangkan. Sekarang bobo ya, udah malam juga, bobo dalam pelukan mas ya. Hangat mas, biarin aku nyenyak dulu baru pindahin ya. Iya, sehingga ilham kembali menautkan kecupan di bibir Sifa hingga mata Sifa terbelalak. Ilham memperlakukan Sifa seperti adiknya juga, apalagi usia mereka yang terpaut 10 tahun, membuat ilham gemas padanya hingga kini. Kadang di matanya Sifa seperti anak kecil yang begitu menggemaskan dengan segala tingkah lakunya. Istri nakalnya mas gemas banget sama adek, ucap ilham makin mengeratkan pelukannya sehingga Sifa sudah tak bisa lagi lepas dalam dekapannya. Tuh kan, mas gigit nih, dan satu gigitan meluncur ke punggung Sifa. Auh, sakit, kok digigit beneran sih, lirih Sifa. Cuma digigit, malah rasanya mas mau makan adek, dan malah ilham makin semangat menggigit gadisnya. Mas, nangis dulu, sakit ih, aku gigit balik nih.
Gigit kalau berani, Sifa hanya meringis. Begitulah jika Ilham sudah gemas padanya. Setelahnya ketika Ilham memeluknya, Sifa baru bernapas lega. Hingga akhirnya pemuda itu terlelap seraya memeluk Nasya yang juga mengecup kening suaminya, kini memejamkan matanya hingga pagi menjelang untuk persiapan junub. Mereka harus cepat karena kalau triplet sudah bangun maka akan sulit. Untungnya setelah mandi berdua, dan sholat jamaah di masjid, Ilham dan Sifa kini lanjut masak bersama di dapur. Sepanjang memasak Ilham terus melingkari tangannya memeluk Sifa dari belakang. "Mas, udah malu kalau dilihat anak-anak," dan Ilham masih mau memanjakan Sifa saat ini, menciumi ceruk gadisnya hingga Sifa merasa geli. Namun bagaimana lagi, Ilham tak suka dibantah jika sedang ingin, maka memilih menikmatinya saja. Bunda terkejut ketika Zaidan memanggil bundanya, segera Ilham menjauh dari Sifa. Mas Zai, ada apa nak? Zai mau pipis bunda." "Ya udah sama ayah yuk." "Enggak, maunya sama bunda aja." "Enggak mau sama ayah," tolak Zaidan. "Iya deh, yang anak bunda, Bunsai, biar ayah lanjutin bikin sarapannya, bunda urus anak-anak dulu." "Ya udah, yuk Mas Zai, sama bunda." "Dezia sama Zara belum bangun kah?" "Belum, bunda." Sehingga setelahnya Sifa memandikan Zaidan, menyusul pula Zea dan Zara yang ingin mandi. Sifa selalu memisahkan Zaidan dan kedua adiknya ketika mandi, karena meski keduanya belum balik, Sifa melatih Zaidan untuk menjaga adab sejak kecil. Namun jika tidur masih sekamar, dan itu pun meski sekamar Zaidan sudah tidur terpisah dari Zea dan Zara, jadi ada sekat khusus yang membatasi ranjang Zaidan dan kedua adiknya. "Bunda, aku mau makan lontong sayur pakai keyupuk." "Oh Zai mau lontong sayur ya? Tapi kan ayah sama bunda udah masakin sarapan pagi." "Zai lagi pingin itu, bunda." "Ya udah nanti bunda temani beli di pondok ya, kita jalan kaki, mau?" "Nggak mau, aku maunya pakai motor balap, bunda." "Hehe, ya udah iya, yang penting sekarang handukan dulu, kan mandinya udah selesai." "Iya bunda," sahut Zai sehingga setelah tubuhnya dilap handuk, ganti memakaikan minyak angin dan pakaian, tak lupa menyisiri rambut Zaidan yang hitam dan tebal. "Bunda mau kemana?" "Aku ikut bunda," tanya Zara yang sudah mandi juga, dimandikan oleh Ilham. "Bunda sama Mas Zai mau beli lontong sayur, sini sisiran dulu Zara sama Zea." "Aku sama Zara ikut bunda, Zai tinggal aja." "Enggak, kamu di rumah aja," sahut Zaidan. "Zea sama Zara di rumah dulu sama ayah ya, bunda sama Mas Zai cuma sebentar kok." "Tapi kok naik motor balap, kan adanya motor ini sayang," sahut Sifa. Ayo mas, duduk di depan sini." "Iya bunda," sahut Zaidan sumringah. Setelahnya Nasya mengajak Zaidan naik motor. Zaidan cukup ngeri ketika Sifa hampir saja membuatnya sport jantung karena secepat itu mengendarai motornya. "Bunda, pelan-pelan aja. Zai takut ya, maafin bunda ya, nak, tapi kita udah sampai di pondok, insya Allah bunda janji bawanya pelan deh." "Iya bunda." Zai jadi pusing bunda bawa ngebut, lirih Zaidan sehingga Sifa tersenyum dan memarkirkan motornya di depan warung Balisa yang jualan lontong sayur dan nasi uduk di lingkungan pondok. "Mas Zai, udah nih, udah yeh, ada keyupuknya nggak bunda?" "Ada dong, sayang, yuk kita pulang, biar Zai bisa sarapan." "Iya bunda," sahut Zaidan namun belum sempat Nasya naik, seseorang memanggilnya. Siapa lagi kalau bukan pengagumnya, Abian dengan santainya mendekati Sifa. "Hai Fa, wih, adek ganteng, nih, maaf, saya mau pulang." "Nanti dulu kali," segera Abian mencabut kunci motor yang sudah Sifa masukkan ke tempatnya. "Gue mau ngomong bentar, kalau udah ngomong, gue balikin kunci ini." Sifa masih berusaha mengontrol emosinya, Zaidan nampak berani menegur Abian. "Balikin kunci motor bunda." Ketika Zaidan tiba-tiba ingin membantu Sifa mengambilkan kunci motor yang Abian sita, tak sengaja Abian membuat Zaidan jatuh karena Abian mendorong tubuh mungil Zaidan yang ingin melindungi bundanya.
Sifa sangat geram ketika Abian menyakiti Zaidan, sehingga membangunkan Zaidan saat ini, dan menarik kerah pakaian Abian tiba-tiba. Wei, sabar cantik, aku nggak sengaja, ya, ujar Abian, sehingga kaki Sifa melayang ke kemaluan Abian saat ini. Bak, arg, biji, liri Abian hingga meringis kesakitan, menunduk sambil meremas miliknya, dan menarik perhatian para santri. Sakit banget tendanganmu, Fa. Cewek apaan sih kamu? Liri Abian begitu kesakitan dibuat Sifa. Jangan berani menyakiti anak saya, ngerti? Ayo pulang, nak. Sehingga Zaidan segera diajak naik ke motor lagi, dan pergi meninggalkan Abian begitu saja. Gila Sifa, tapi bikin aku makin penasaran deh. Berasa disunat lagi, kan? Liri Abian yang buru-buru pergi sebelum makin banyak santri lain melihatnya. Bunda, Zai takut, sakit gak bokongnya? Nak, maafin bunda ya, ucap Sifa. Ada apa sayang? Abian mendorong Zaidan tadi mas. Dia ganggu adek lagi. Terus adek nggak diapa-apain kan sama dia? Aku tendang bijinya. Ya udah kita makan aja yuk. Ayolah mas, jangan bahas ini lagi, ya. Aku ngerasa nggak enak sih sama Zai karena nendang Abian depan Zai tadi. Sifa merasa bersalah karena tadi melihatnya menendang Abian di depan matanya, di mana itu merupakan adegan kekerasan. Namun Zaidan tahu, bundanya hanya ingin melindunginya. Udah Zai, nggak usah dipikirin ya nak. Bunda cuma mau melindungi Zai, tapi jangan ditiru ya, nak, ucap Ilham. Iya jangan ditiru ya mas Zai, imbu Sifa. Iya bunda, lagian bokong aku udah nggak sakit kok. Alhamdulillah, sahut Sifa seraya mengelus pucuk kepala anak lelakinya. Udah sekarang mas Zai, kita makan lontongnya sama-sama ya, ajak Ilham. Iya ayah, sahut Zaidan dengan senyuman. Kini mereka melanjutkan sarapan bersama di meja makan dan tak lagi membahas kejadian barusan.